Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat hebat, kembali lagi di kanal YouTube MTS Surya Buana bersama Bu Miftah dalam pelajaran PKN. Pada pertemuan kali ini, Bu Miftah akan menjelaskan kaitannya dengan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Untuk KD 3.1 yang akan kita pelajari di bab 1 ini, yakni membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Adapun tujuan yang akan kita pelajari, yakni siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan kandungan makna dalam masing-masing nilai Pancasila. Yang ketiga, memberikan contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, harus kita ketahui bahwasanya sila pertama, sila kedua, sila ketiga itu pasti ada kaitannya. Jadi kenapa kok sila pertama didahulukan? Karena sila pertama ini harus menjiwai sila kedua, dan sila kedua harus menjiwai sila ketiga, dan seterusnya. Sila kedua pun juga dijiwai oleh sila pertama, seperti itu. Jadi saling berhubungan. Selanjutnya, kaitannya dengan perwujudan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ini adalah dalam bidang politik dan hukum. Yang kedua, kita kaitkan dengan ekonomi. Yang ketiga, kita kaitkan dengan sosial budaya. Dan yang keempat, kita kaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Setelah ini akan Bu Miftah jabarkan penerapan atau perwujudan nilai-nilai Pancasila setiap bidang tersebut. Yang pertama, yakni bidang politik dan hukum. Dua poin ini berbeda artinya, karena kalau kita kaitkan dengan politik berarti kita kaitkan dengan kekuasaan. Bisa kaitannya dengan partai politik, kampanye, pilpres, dan seterusnya. Tetapi kalau kita membicarakan tentang hukum, berarti ini kaitannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun politik dan hukum yang akan kita pelajari, yang pertama, ini kaitannya dengan lembaga negara. Nah, lembaga negara itu bisa lembaga legislatif, yakni DPR, MPR, ataupun DPD. Selanjutnya, lembaga eksekutif, yakni Presiden dan Wapres. Yang ketiga, lembaga yudikatif, yakni MA, MK, dan KY. Selanjutnya, karena kita mempelajari kaitannya dengan politik dan hukum, pasti kaitannya dengan hak asasi manusia. Hak apa saja yang dimiliki oleh warga negara dan kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh warga negara tersebut. Yang ketiga, kaitannya dengan demokrasi. Ini selalu kita sangkut pautkan dengan politik di Indonesia, karena demokrasi itu bisa kita artikan dari dua kata, yakni demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya memerintah. Jadi kalau diartikan semuanya, demokrasi adalah rakyat yang memerintah dengan diwakilkan kepada wakil rakyat. Yang keempat, itu kaitannya dengan hukum, berarti kaitannya dengan peraturan yang dibuat oleh bangsa Indonesia ini. Dasar hukum yang berlaku kaitannya dengan politik dan hukum. Ini yang pertama adalah pasal 1 ayat 3. Dalam pasal 1 ayat 3 ini mengatur tentang negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi jaminannya adalah negara Indonesia ini yakni negara hukum. Yang selanjutnya pasal 27 ayat 1.
segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. Jadi semua warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Yang selanjutnya pasal 28 kaitannya dengan kemerdekaan berserikat. Berserikat ini kaitannya dengan membentuk sebuah kelompok organisasi atau menjadi anggota organisasi tertentu dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lesan. Lesan itu berarti disampaikan langsung, dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang dasar. Jadi kaitannya dengan penyampaian pendapat itu bisa secara lesan ataupun tulisan melalui media massa atau lembaga perwakilan. Jadi disampaikan kepada anggota dewan misalnya. Selanjutnya dalam bidang ekonomi. Kalau kita kaitkan dengan ekonomi, pastinya selalu berkaitan dengan keuangan. Nah, di sini salah satu bentuk dalam bidang ekonomi adalah perbankan. Yang kedua, supermarket juga bisa dalam ekonomi Indonesia. Yang ketiga, mall. Yang keempat, kaitannya dengan perusahaan, bisa perusahaan dalam negeri ataupun perusahaan asing yang selalu kerjasama dengan negara Indonesia. Ini kaitannya dengan ekonomi. Adapun dasar hukum kaitannya dalam bidang ekonomi terdapat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Di sini Ibu minta tuliskan mulai ayat 1 sampai ayat 5 yang kaitannya dengan usaha-usaha dalam bidang ekonomi. Di sini sudah tercantum ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, ini contoh kaitannya dengan produksi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi kalau besar berarti yang dipegang oleh negara sendiri. Yang ketiga, ini sering keluar kaitannya dengan bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan seterusnya, pasal ayat 4 dan 5. Ini kaitannya dengan perekonomian. Bisa nanti kalian baca sendiri. Selanjutnya kaitannya dengan sosial budaya. Kalau kita mendengar kata sosial berarti kaitannya dengan hubungan orang lain antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Tetapi kalau kita kaitkan dengan budaya berarti kaitannya dengan ciri khas kebiasaan suatu daerah tertentu. Karena meskipun kita bangsa Indonesia tidak menampik kalau kita memiliki budaya yang banyak sekali tergantung daerahnya masing-masing. Di sini Bu Mita tuliskan kalau sosial budaya pasti dikaitkan dengan proses modernisasi. Yang kedua, westernisasi. Nah, dua poin ini berbeda maknanya. Kalau modernisasi ini kaitannya dengan kemajuan, kaitannya dengan perubahan yang lebih baik. Nah, kalau westernisasi ini kaitannya dengan kebarat-baratan, meniru budaya asing. Adapun pasal yang menyangkut kaitannya dengan sosial budaya itu pasal 32 Undang-Undang Dasar 45 yang bunyinya negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memilih dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ini di ayat pertama. Yang kedua, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Jadi kalau kita kaitkan dengan budaya itu sangat beragam sekali karena banyak sekali yang kita miliki kaitannya dengan kebudayaan. Bisa kesenian, rumah adat, pakaian, bahasa, yang banyak sekali itu kaitannya dengan sosial budaya. Makanya dikaitkan dengan bidang sosial. Bidang yang terakhir yakni pertahanan dan keamanan negara. Dalam bidang ini ada beberapa pasal, yakni pasal 30 ayat 1 sampai 30 ayat 5 yang bunyinya sebagai berikut. 30 ayat 1,
Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Jadi ketika kalian sebagai warga negara berarti wajib untuk mempertahankan dan keamanan negara. Dalam pasal 30 ayat 2, ini kaitannya dengan usaha pertahanan dan keamanan negara, kaitannya dengan komponen utama yakni Polri dan TNI, sedangkan komponen pendukungnya adalah rakyat. Jadi sudah dibedakan kalau komponen utama ini yang diutamakan ketika ada pertahanan dan keamanan. Ketika komponen utamanya pertahanan berarti itu lingkupnya TNI, sedangkan ketika komponen utama keamanan berarti itu lingkupnya Polri, sedangkan rakyat ini hanya sebagai kekuatan pendukung saja. Dalam pasal 30 ayat 3 ini sudah dibedakan lagi, yakni tugas TNI adalah sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Jadi kaitannya dengan pertahanan keamanan lebih dikuatkan lagi dalam pasal 30 ayat 3. Sedangkan pasal 30 ayat 4 ini kaitannya dengan kewenangan Polri sebagai alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Dan dalam pasal 30 ayat 5 ini kaitannya dengan pemisahan susunan kedudukan TNI Polri, hubungan kewenangan TNI Polri, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan keamanan sudah diatur oleh undang-undang. Nah, ini pasal 30 ayat 1 sampai 5 yang menjelaskan kaitannya dengan pertahanan dan keamanan negara. Sampai di sini yang bisa Bunda jelaskan. Kalau ada yang ditanyakan silakan kalian komentar di Google Classroom. Tetap semangat nak, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.